Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembelajaran mata kuliah pendidikan agama di pertemuan ke-6. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep ibadah, terkhusus hakikat ibadah. Karena sejatinya mengimani Allah itu diwujudkan dalam bentuk beribadah. Kata ibadah secara bahasa itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang dalam konteks bahasa Indonesia itu artinya adalah menghamba atau menyembah. Nih, ibadah artinya adalah menghamba atau menyembah. Nah, menurut Yusuf Qaradawi dalam bahasa Arab, kata ibadah itu memiliki dua pengertian. Yang pertama ada namanya al-khudu. Al-khudu itu artinya tunduk dan patuh. Kemudian yang kedua ada namanya at-tadzalu. At-tadzalu ini artinya merendahkan diri atau hina. Makanya di dalam bahasa Arab, orang yang melakukan ibadah itu disebut dengan abdun. Kalau ibadah ini merujuk kepada Allah atau Sang Pencipta, nah abdun ini merujuk kepada selain Allah, yaitu hamba. Ada namanya makhluk dan kholik. Kita yang diciptakan adalah makhluk dan yang menciptakan Allah itu adalah kholik gitu ya. Jadi ibadah dan abdun, makhluk dan kholik. Jadi seorang hamba, abdun ini seorang hamba yang selalu merendahkan diri dan merasa hina di hadapan Tuhannya. Begitupun dalam konteks ibadah terhadap Tuhan. Selanjutnya, makna ibadah secara istilah atau terminologi, kita akan mendapatkan definisi yang beragam yang diungkapkan oleh para ulama yang memiliki perbedaan latar belakang keilmuan. Misalkan yang pertama, ulama yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang tauhid. Nah, beliau menyatakan bahwa ibadah itu adalah tauhidullah wa ta'zimuhu ghayata ta'zim. Jadi kata beliau, ibadah itu merupakan mengesahkan Allah dan mengagungkan Allah yang disertai dengan perasaan menghinakan diri. Bahkan ini bukan hanya menghinakan diri ya, tapi sampai tunduk serta patuh. Jadi ketika seseorang sedang melakukan ibadah, contohnya sholat, ketika seorang itu melakukan sholat, baru dikatakan sholat itu kalau dalam sholatnya itu dia mampu menghadirkan perasaan rendah diri atau bahkan menghinakan diri. Dan ketika dia melakukan sholat itu, ada perasaan bahwa di dalam sholat itu ada rasa tunduk dan patuh pada perintah Allah. Jadi sekali lagi ya, dalam definisi tauhid, ibadah itu adalah mengesahkan dan mengagungkan Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Allah, menyembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kemusyrikan. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya di sini ibadah dari definisi tauhid tadi adalah mengesahkan Allah. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, ada definisi yang disampaikan oleh para ulama yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Jadi dalam pandangan mereka, ibadah itu adalah al-a'malu bi ta'atil badaniyah wal qiyami bi syara'i. Jadi mereka membagi ibadah itu menjadi dua, yaitu ibadah yang berkaitan dengan bi ta'atil badaniyah, ibadah yang berkaitan dengan bentuk ketaatan badannya, atau kita lebih menyebutnya dengan ibadah sosial dan ibadah umum. Dan yang kedua ada ibadah wal qiyami bi syara'i, ibadah yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum atau disebut juga dengan ibadah ritual. Dalam konteks ibadah ini ada yang berkaitan dengan ibadah dengan diri sendiri, dengan keluarga ataupun dengan masyarakat. Terkait perintah menjaga diri, disampaikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menjaga diri kalian. Karena sesungguhnya orang-orang yang tersesat, mereka itu sekali-kali tidak akan memberikan kemudorotan apabila kamu telah mendapatkan petunjuk.
Dalam ayat ini ditegaskan agar orang-orang yang beriman itu memiliki keteguhan sikap dalam beragama. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari kebodohan dan pembangkangan dengan memperkuat ilmu dan amal, serta memperhatikan kualitas iman dan ketaatan kepada Allah. Karena orang yang sesat karena kebodohannya itu tidak akan sanggup membahayakan kamu dengan menjadikan kamu tergelincir apabila kamu telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan mengikuti petunjuk itu dengan teguh. Jadi kalau kita sudah beriman, kita sudah memiliki keteguhan hati dalam beragama atau beriman, maka mau bagaimanapun, sebanyak apapun orang-orang sesat yang akan menggelincirkan kita, itu tidak akan mampu membawa kita pada kesesatan karena kita sudah teguh hatinya, teguh imannya. Dalam konteks ibadah terkait dengan keluarga, di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti, nazrul rajuli ila walidayhi hubban lahuma ibadah. Kata Rasul, pandangan seseorang ketika dia melihat wajah kedua orang tuanya dengan perasaan cinta, maka itu sudah termasuk dari kategori ibadah. Jadi kita bisa bayangkan ya, melihat wajah kedua orang tua kita itu sudah termasuk ibadah. Lalu yang ketiga, yang berkaitan dengan masyarakat secara umum, hadis ini disampaikan, diriwayatkan oleh At-Tirmizi, tabasumuka ala wajahi akhika laka sodaqoh. Senyummu kepada saudaramu itu sudah termasuk sodakoh. Jadi dengan senyum kita sama dengan bersodakoh, sama dengan termasuk daripada aktivitas ibadah gitu ya. Jadi ketika kita menebarkan senyum, kemudian membuat orang jadi senang gitu ya, itu adalah sodakoh yang paling murah. Nah, di dalam konteks akhlak, para ulama membagi ibadah itu menjadi dua, yaitu ibadah dalam konteks sosial dan ibadah dalam konteks ritual. Lalu selanjutnya definisi ketiga, ada definisi yang disajikan oleh ulama-ulama yang memiliki latar belakang di bidang tasawuf. Dalam pandangan mereka, ibadah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-khawfu war-roja. Jadi kata mereka, ibadah yang umumnya yang orang lakukan adalah ibadah kepada Allah karena sangat mengharapkan pahala dan karena takut. Al-khawf itu takut, war-roja mengharapkan pahala. Jadi ibadah di level ini adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang karena seseorang itu mengharapkan pahala dan karena takut kalau tidak mengerjakan itu akan disiksa. Lalu ibadah yang kedua menurut ulama tasawuf itu adalah al-af'alul karimah atau perbuatan-perbuatan mulia. Jadi pengertian ibadah dalam konteks ini kata mereka adalah ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu merupakan perbuatan mulia. Jadi bukan hanya sebatas ketika kita sholat itu mengharapkan pahala atau karena takut disiksa seperti yang pertama tadi, tapi kita juga menganggap bahwa sholat itu merupakan suatu perbuatan yang mulia. Lalu yang ketiga, kata ulama tasawuf, ibadah itu adalah perkara ubudiyah, yaitu ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Jadi tidak lagi tuh memperhatikan apa yang akan diterima atau diperoleh. Jadi tidak terlalu konsen untuk dapat pahala atau sekedar menghindari siksa. Tapi perkara ubudiyah itu adalah ketika kita melakukan sholat itu sebagai wujud bentuk ketaatan murni karena Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, tapi mereka sangat giat melakukan ibadah. Kenapa? Karena ibadah bagi mereka adalah bentuk penghambaan terhadap Allah. Jadi ibadah bagi mereka adalah pembuktian diri mereka. Makanya orang yang beriman dipastikan dia akan melakukan perbuatan ibadah. Karena ibadah itu bukti bahwa dia beriman. Bahwa tidak mungkin orang yang beriman kemudian dia tidak melakukan ibadah. Lalu yang keempat, ibadah dalam konteks ulama fikih, ibadah itu berkaitan dengan thawabu wal iqab. Jadi ada yang sunnah, ada yang wajib. Misalkan ada ibadah-ibadah wajib, contohnya apa? Sholat fardu 5 waktu, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah kewajiban bagi semua muslim.
yang sudah balik. Kemudian ibadah wajib lainnya apa? Puasa Ramadan. Berpuasa sebulan penuh selama bulan Ramadan. Itu juga termasuk ibadah wajib. Kemudian zakat. Zakat itu setiap muslim yang telah mencapai syarat tertentu atau nisab itu wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat. Kemudian ibadah wajib lainnya haji. Misalnya, haji itu wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun finansial. Kemudian contohnya kalau ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu misalkan kita kenal dengan sholat sunnah rawatib. Jadi ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Contohnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur gitu ya. Kemudian ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis, atau puasa 6 hari di bulan Syawal gitu. Kemudian ada sholat-sholat sunnah lainnya ya, seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, seperti itu. Jadi ibadah dalam konteks fikih itu ibadahnya terbagi, ada yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Terlepas dari perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ulama terkait definisi ibadah, di materi kali ini kita bisa menyimpulkan beberapa poin terkait hakikat ibadah. Yang pertama, ibadah itu merupakan aktivitas yang tujuannya untuk mengesahkan dan mengagungkan Allah. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu tidak boleh dicampurkan dengan kemusyrikan. Dan musyrik itu adalah salah satu pembatal dari ibadah. Lalu yang kedua, aktivitas ibadah itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, baik dalam bentuk aktivitas sosial maupun aktivitas ritual. Lalu yang ketiga, ibadah itu merupakan aktivitas yang didasari oleh perasaan taat, atau lebih jauh lagi sebagai upaya untuk membuktikan keimanan seseorang. Jadi ibadah itu merupakan media bagi orang yang beriman untuk menunjukkan ketaatan mereka, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dan supaya terhindar dari siksa. Yang terakhir sebagai penutup, apakah perbuatan yang kita lakukan itu otomatis dinilai sebagai ibadah? Jawabannya, 24 jam aktivitas yang kita lakukan itu belum tentu menjadi ibadah, tapi berpotensi menjadi ibadah. Kita lihat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi memang dari awal, dari asal mula penciptaan manusia itu memang diciptakan untuk beribadah. Jadi sudah seharusnya berdasarkan ayat ini kita mewujudkan ibadah itu dalam setiap detik dari waktu yang kita lewati, dari 24 jam aktivitas yang kita lakukan. Kita bayangkan, kalau selama 24 jam itu bernilai ibadah, dari mulai kita bangun, kemudian duduk, istirahat kita, makan kita, kuliah kita, kerja kita, semuanya bernilai ibadah. Jadi bayangkan ya, berapa banyak pahala yang akan kita peroleh. Tapi balik lagi, itu baru berpotensi menjadi ibadah. Bisa jadi orang yang melakukan aktivitas yang sama atau orang beda melakukan aktivitas yang sama, bagi dia itu bernilai ibadah, tapi bagi si B tidak. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ikhlas. Dan yang kedua, perbuatan itu tidak dilarang oleh agama. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ikhlas di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah memurnikan ibadah kita dari ketergantungan kepada orang lain. Artinya, syarat aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah kalau tidak ada riya. Tidak ada riya sedikit saja. Karena kalau ibadah atau perbuatan yang kita lakukan kemudian ada unsur riya, maka perbuatan itu sudah tidak bernilai ibadah. Dalam bahasa sederhana lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Kata Rasulullah, setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah itu tidak bernilai ibadah. Atau mudahnya, setiap kita ingin melakukan perbuatan atau aktivitas apapun, mulailah dengan kata
atau kalimat yang sederhana, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan hanya sekedar itu, sekali lagi seperti yang disyaratkan oleh Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 tadi. Bukan hanya sekedar bismillah, tapi balik lagi tergantung motivasi dibalik melakukan suatu aktivitas itu. Yang penting aktivitas itu, motivasi kita melakukan aktivitas itu tidak didasari untuk mendapatkan pujian dari orang atau adanya unsur riya tadi ya. Kemudian perbuatan itu tidak dilarang agama, dan lebih bagus lagi ketika perbuatan itu selalu kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan hari ini tentang hakikat ibadah. Karena sejatinya cara mengimani Allah atau bentuk penghambaan kita kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah. Mudah-mudahan kita semua sebagai seorang muslim yang bisa mewujudkan sebaik-baiknya ibadah dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.